Halo, jumpa lagi di channel 0 per 0. Kembali dengan Pak Git. Kali ini Pak Git ambil gambar nih di tengah-tengah kebun ya. Di sebelah sana tuh lapangan bola Banyuraden yang kebetulan anak Pak Git lagi ikut turnamen bola Suratin U13. Nah, ini jadinya sekalian nganter Pak Git sekalian bikin konten gitu loh. Jadi agak menjauh dikit supaya nggak terlalu ramai dengan keadaan hiruk pikuk pertandingan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah ini ya teman-teman. Belum berapa lama ini kita melihat seorang anggota DPR yang dengan semangat berapi-api menjelaskan tentang kenapa kita harus memblokir Indonesia harus memblokir iPhone, yaitu iPhone 16. Kenapa harus blokir? Karena intinya dia menyatakan kalau iPhone itu minta tax holiday selama 50 tahun. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, kita lihat videonya ya. Oke teman-teman, yuk. Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia. Tapi setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Memang gila ini Pak iPhone ini. Memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak. Maka harapan kami minta kepada Menteri BUMN, Bapak ini kan jaringan luar biasa, pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitulah pendapat dari anggota DPR tersebut yang menyatakan kita harus blokir. Jadi intinya iPhone itu sudah mendapatkan keuntungan berapa dari kita. Jadi dia menghitungkannya hanya profit oriented ya. Sebelum kita bicara lebih lanjut dulu tentang kita dapat iPhone dapat profit atau kemana gitu, kita tahu dulu pasar iPhone itu di mana sih sebetulnya. Apakah di Indonesia? Bukan teman-teman, bukan di Indonesia. Jadi market terbesar iPhone itu kalau kita googling itu penjualan Apple itu ya 44% itu kebanyakan di Amerika, kemudian Eropa, Cina, dan iPhone sendiri ya, bukan Apple-nya. Kalau Apple-nya itu 44% di Amerika, kemudian Eropa termasuk Cina ya, dan Cina juga. Cina tuh tingkatnya juga tinggi gitu loh, tingkat pembelian iPhone. Tingkat pembelian iPhone di angka 33% di situ ya. Ada data yang Pak Git ambil dari Google. Dari sini kelihatan gitu loh, pernyataan anggota DPR ini aneh. Jelas marketnya bukan di sini. Market terbesarnya maksudnya mereka mengambil keuntungan, Apple itu mengambil keuntungan bukan dari Indonesia. Itu yang pertama ya. Jadi marketnya yang jelas bukan di sini, dan Apple pun ingin berinvestasi di Indonesia. Sekitar kalau nggak salah nilainya 1,7 triliun lah gitu yang ingin mendirikan mungkin itu membuat pabrik aksesoris ya, yang infonya udah dapat gitu, membuat pabrik yang investasinya sekitar 1,7 triliun. Kemudian ini terjadi, Apple belum membayar sebesar 200 atau kurang 240 miliar. Tapi buat perusahaan sebesar Apple 240 miliar ini bukan duit gede ya, bukan uang besar, itu adalah uang kecil. Jadi ada permasalahan di sini yang sebetulnya ditutup-tutupi kalau menurut Pak Git itu. Yang pertama tentang pemblokiran iPhone 16 ya.
Kalau dilihat di market gitu ya, harga iPhone yang 13 itu 14 itu harganya naik teman-teman. Kemudian yang harga iPhone 15 ini turun dan yang 16 ini di stop dulu gitu. Itu yang pertama ya. Jadinya kayak strategi marketing. Kalau menurut Pak Agit ini strategi marketing. Jadi mungkin stok iPhone 15-nya masih banyak, yang 13 sama 13 terutama ya, yang 14 itu juga udah mulai mulai langka. Nah, 15 kan masih banyak nih. Nah, habisin stok, ini di stop dulu yang 16. Jadi supaya jangan beredar dulu. Nah, ini dihabisin dulu. Ya bukan dihabisin, intinya dilakuin dulu. Diperbanyak karena harganya yang turun cuman harga iPhone 15 ya. Timbang 13 malah naik. 14 malah, itu data dari Kompas ya. Yang 16 ini menurut Pak Agit di stop supaya targeting marketing biar ini laku dulu gitu. Itu yang pertama, kemungkinan yang pertama. Yang kedua itu permasalahannya di TKDN. TKDN itu adalah tingkat komponen dalam negeri, yang artinya di sini untuk investasi di atas 1 triliun itu tinggi loh tingkat TKDN yang harus dipenuhi. Minimal 40% itu harus mempunyai tingkat komponen dalam negeri. Jadinya iPhone di sini juga melakukan investigasi ya, terutama pada supplier-supplier yang akan mendukung material-material yang akan dibuatkan menjadi bahan pabrikasi. Dari info yang beredar, itu beredarnya begini. Jadi sebetulnya Indonesia sendiri yang belum siap ya. Artinya gini, iPhone ini kan banyak komponen barang-barang yang tambang, sifatnya barang tambang gitu ya. Dan untuk TKDN mencapai 40% ini, barang tambangnya itu belum cukup gitu loh. Dalam arti tambang legalnya yang akan menutupi supply tadi itu belum cukup, kecuali ini bermasalah dengan ilegal ya. Kalau ditambah ilegal pastinya cukup teman-teman. Nah, permasalahannya iPhone sendiri tidak mau bermasalah dengan barang-barang atau supplier yang diambil dari illegal mining gitu. Jadi nanti kalau ketahuan malah repot dia, urusan perpanjangan dan segala macamnya dia malah repot. Jadinya TKDN sendiri atau syarat TKDN ini belum bisa terpenuhi karena masih banyak ilegal bahan kalau itu diambil dari tambang. Seperti itu teman-teman. Permasalahannya ada di Indonesia sendiri gitu. Nah, ini kan nggak mungkin gini, tidak mungkin gini. Sebuah ya termasuk terbesar di dunia gitu kita tolak gitu. Padahal kita butuh investasi itu masuk gitu. Jadi kita bukan hanya menghitung masalah namanya profit oriented saja. Kalau yang disebutkan tadi kan dengan tax holiday kita akan rugi, ada profit, tapi kita tidak benefit oriented atau manfaat. Manfaatnya itu adalah lapangan, lowongan pekerjaan ada yang jelas kan, itu yang pertama. Kedua, persiapan termasuk TKDN. TKDN ini nanti kan mendukung mendukung pabrikasi dan akhirnya akan mendukung pegawai-pegawai yang dibutuhkan. Yang ketiga, alih teknologi. Kita butuh itu alih teknologi supaya kita nggak bodoh-bodoh terus jadi jadi rakyat Indonesia ini. Yang terjadi kan kita sekarang ini hanya dibodohin dan dibodohin. Nah, beginilah kalau jadinya bentar-bentar pakai emosi, bentar-bentar wah dia lebih untung, dia itu 50 tahun tax holiday itu kecil. Kalau menurut Pak Agit untuk investasi jangka panjang ya, kita bicara jangka panjang, tax holiday 50 tahun itu kecil. Itu hanya seperti alasan yang dibuat-buat aja gitu. Kalau menurut Pak Agit sih itu ya. Jadi
Yang syarat 50 tahun ini dibuat-buat seakan-akan itu, padahal komponen dalam negerinya pun kita belum siap, teman-teman. Artinya dengan TKDN yang memenuhi syarat 40% ya, karena investasinya di atas 1 triliun, nah ini kita belum mampu melakukan hal itu. Oke teman-teman, kita ambil kesimpulan aja ya. Jadi yang pertama untuk strategi marketing gitu, karena kelangkaan iPhone jadinya nanti itu di stop dulu biar ya, IP15 itu laku, terus mereka masuk baru 16-nya itu. Yang kedua seperti tax holiday itu ya sebetulnya nggak masalah kalau 50 tahun, karena perusahaan ini adalah perusahaan besar banget yang mau investasi di Indonesia, dan marketnya bukan di Indonesia teman-teman. Marketnya itu yang terbesar bukan di Indonesia. Market di Indonesia itu kecil karena orang Indonesia itu lebih menyukai handphone Android ya. Terus yang ketiga ya tadi masalah TKDN. TKDN yang belum sanggup sebetulnya, kalau menurut Pak Git ini TKDN kita belum sanggup menyanggupi yang 40% tadi. Jadi kita yang membuat syarat tapi kita yang belum sanggup. Kalau Apple sendiri mungkin kekurangan 240 miliar itu gampang dia kasihin nanti kalau sudah kita bisa memenuhi syarat yang TKDN 40% tadi. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan Pak Git tentang pemblokiran, isu pemblokiran iPhone 16, dan Pak Git ucapkan terima kasih.